Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang kegiatan Gema Parut yang ada di sekolah kami. Gema Parut adalah gerakan menanam pekarangan rumah tangga yang mulai tahun 2021 telah digalakkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Adapun tujuan dari Gema Parut adalah memanfaatkan pekarangan sempit atau pekarangan kosong yang ada di sekitar rumah kita atau ada di sekitar instansi kita. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencukupi kebutuhan gizi utamanya pada anak-anak kalau Gema Parut itu kita laksanakan di sekolah. Nah, marilah kita lihat kegiatan Gema Parut yang ada di SDN Banjar Banggi 1. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat kegiatan Gema Parut yang kita laksanakan di sekolah kami. Sekolah kami adalah sekolah yang berlokasi di kawasan perhutani Banjarjo, Desa Banjar Banggi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Halaman sekolah kami lumayan cukup luas sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan Gema Parut. Tanaman yang ada di sekolah kami utamanya adalah pohon mangga. Di halaman kami banyak sekali ditumbuhi oleh pohon mangga. Ada mangga madu, ada juga mangga mana lagi. Sehingga pohon mangga ini dapat memberikan keaslian dan kerendangan di sekolah kami. Selain itu juga hasil dari buah mangga ini dapat kita berikan kepada anak kita sebagai nutrisi, kecukupan gizi. Selain itu juga kita juga mengagendakan setiap tahun bahwa hasil dari pohon mangga ini bisa kita pakai. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kami juga terdapat pohon besar lainnya, yaitu pohon kedondong. Pohon kedondong ini sangat besar sekali sehingga memungkinkan untuk berbuah setiap tahun itu sangat banyak sekali. Dengan hasil buah kedondong yang sangat banyak ini, setiap tahun kita mengagendakan bahwa buah dondong ini selain kita berikan kepada siswa, juga kita pasarkan kepada pedagang buah sehingga setiap tahun kita juga mendapat masukan dari buah kedondong. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kami memang pembatas dari belakang itu adalah pohon pisang, sehingga di belakang sekolah kami banyak sekali pohon pisang, mungkin ada ratusan. Mari kita lihat. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat pohon pisang yang ada di sekolah kami. Karena ini musim kemarau, memang agak kurang air. Pisang yang ada di sekolah kami sebagai pembatas dengan kebun di sebelah. Ini banyak sekali pohon pisang, ada juga yang lagi berbuah. Pisang dari sepanjang sekolah, gedung sekolah ini memang di belakang adalah tanaman pohon pisang. Jadi kemungkinan besar juga dari penghasilan pohon pisang ini selain kita berikan kepada siswa, juga memang kita mengagendakan untuk menjual hasil dari pohon pisang ini. Selain tanaman produktif yang saya ceritakan tadi, masih banyak lagi tanaman yang ada di sekolah kami. Contohnya adalah pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng yang sudah cukup besar, ini juga sudah pernah berbuah. Namun kelihatannya tidak mau setiap tahun untuk berbuah. Selain pohon-pohon yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, di sekolah kami masih banyak lagi, ada pohon jambu, ada pohon kelengkeng, ada pohon jeruk. Namun demikian saat ini masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum menghasilkan buah. Selanjutnya, ya selain dari apa yang saya sebutkan tadi, di sekolah kami memang kami juga menanam bunga yang kita gunakan sebagai penghias halaman. Selain itu juga untuk menambahkan
penghijauan sehingga menambah sekolah ini menjadi lebih asri dan lebih rindang. Baik Bapak Ibu, selain apa yang saya sebutkan tadi, mari kita lihat tanaman gema parut yang berupa warung hidup di sekolah kami. Kita memasuki halaman ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, inilah warung hidup yang ada di sekolah kami. Inilah pohon cabai. Pohon cabai yang di sekolah kami itu mulai dari persemaian sampai dengan ada yang berbuah. Sudah ada yang berbuah dan juga masih ada yang masih kecil. Ini juga sudah banyak bunga-bunganya. Pohon cabai yang kita tanam di sekolah ini memungkinkan besar untuk menjadikan kontribusi kepada siswa untuk penambahan gizi, karena di sekolah kami memang sengaja mengadakan program gerakan makan sayur yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Cabai ini kita tanam karena apa? Cabai ini memungkinkan dapat hidup di tanah yang ada di sekolah kami. Selain cabai, Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya. Selain cabai, Bapak Ibu, di sekolah kami juga menanam tanaman yang lain, yaitu terong, mulai dari terong yang masih kecil-kecil ini ya, kemudian juga ini terong yang sudah besar, bahkan juga sudah berbuah. Nih buahnya juga bagus-bagus nih. Bahkan ini terong yang kurang terawat sehingga daunnya bolong-bolong. Nih memang perawatan kami juga kurang maksimal sehingga ini ada beberapa pohon yang daunnya bolong-bolong, tapi terong ini selalu berbuah dan kami memang sengaja menanam terong ini setiap tahun, setiap bulan mungkin. Karena apa? Terong ini sangat mudah sekali hidup di tanah ini dan terong ini juga sangat mudah untuk berbuah dan sangat bermanfaat bagi sekolah. Karena kita memang menggalakkan gerakan makan sayur sehingga terong ini sangat membantu sekali, meskipun ini tidak cukup, meskipun kita masih harus menambah dari sayuran yang ada di pasar. Selanjutnya Bapak Ibu, selain terong, sekolah kami juga ini menanam sawi. Ya, sawi kita sedang tumbuh dengan bagus-bagus. Sawi ini sudah selama 2 tahun ini sekolah kami memang sengaja menggalakkan menanam sawi. Selain mudah untuk ditanam, sawi juga tidak memerlukan perawatan yang begitu sulit dan sawi sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang ada di sekolah. Ya, ini sawi. Ada sawi biasa, ini juga ada sawi sendok. Yang selanjutnya selain sawi, ibu-ibu, yang tidak kalah penting ya dan sangat mudah kita laksanakan di sekolah adalah tanaman kangkung. Kangkung yang kita tanam itu bisa, kalau musim penghujan memang kami sengaja menanam di tanah, tapi kalau musim kemarau kami sengaja menanam di polybag. Kangkung-kangkung ini sudah ada yang baru kita panen kemarin ya. Ini sebetulnya ini waktunya panen tapi belum kita panen. Juga ada yang masih dalam persemaian. Ini adalah persemaian kangkung yang biasa kita laksanakan di sekolah kami, sehingga kami tidak pernah terputus dengan adanya tanaman kangkung Bapak Ibu. Karena kangkung ini sangat mudah ditanam dan sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi kita semua. Yang biasa kita butuhkan, sering kita butuhkan, namun sebetulnya ini sangat sulit untuk ditanam. Dari kemarin beberapa yang kita tanam, ini hanya terseleksi 2 yang sampai berbuah. Sebetulnya kalau sampai berbuah, ini buahnya sangat lebat sekali. Ini bagus sekali, ini bahkan sudah ada yang matang. Ini seperti ini, namun tomat ini sangat sulit Bapak Ibu, sehingga kami juga kurang begitu percaya diri untuk menanam tomat. Nah,
Selain tomat, kita juga mencoba menanam tumbuhan yang lain. Ada ini sebetulnya bayam. Bayam ini kalau musim penghujan kita menanamnya di tanah, Bapak Ibu. Namun karena ini musimnya tidak hujan, sehingga kita hanya menanam di polybag dan hanya ini yang terseleksi dan bisa hidup. Selain itu, ya kami juga mencoba menanam bawang prek. Yang ini juga kami juga belum yakin apakah ini nanti akan bisa berkembang dengan baik. Namun kemarin, di tahun kemarin kami juga pernah menanam dan itu lumayan hasilnya. Meskipun tidak sebagus yang ada di. Nah, Bapak Ibu, inilah tanaman yang kita galakkan dalam kegiatan Gema Parut di SDN Banjarbagi 1. Kita menggalakkan tanaman warung hidup di sekolah kami. Kami juga menggalakkan tanaman toga. Antara lain ini ada tanaman serai. Ini juga bisa kita katakan sebagai warung hidup karena di sekolah kami setiap tidak ada teh, kita bisa menggantinya dengan tanaman serai ini sebagai pengharum minuman. Selain serai, ini di kebun kami ini juga ada laos yang saat ini sedang tumbuh dengan subur. Laos ini juga sangat bermanfaat, kemudian dan sangat mudah untuk hidup dan juga tahan untuk hidup. Kemudian untuk selanjutnya untuk tanaman toga yang lain, sebetulnya di sebelahnya ini ada, kemarin ada jahe, ada kunyit, ada kencur. Karena ini musim kemarau sehingga semuanya pada layu dan pada mati. Nanti insya Allah kalau ini musim penghujan semuanya akan tumbuh kembali. Nah, pekarangan kami masih tersisa banyak sehingga kami juga ini mau ditanami apa, sehingga kami berinisiatif untuk menanam buah naga. Ini di tahun kemarin kita tanami nanas dan hasilnya juga kurang maksimal, sehingga tahun ini kita berinisiatif lahan ini kita tanami buah. Dan disitu sudah ada kelengkeng. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati kegiatan Gema Parut yang kita laksanakan di SDN Banjarbagi 1. Mudah-mudahan gerakan Gema Parut yang kita laksanakan ini bisa kita jalankan terus dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita niati dengan ikhlas ini akan membawa hasil yang lebih baik lagi. Demikian, mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.